warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, sekarang halaman 54, tapi kita balik dulu ke halaman 53. Al-hasilu, nah, sudah dapat semua? Qala rahimahullahu ta'ala, falhasilu annal bid'ata syarrun wa in za'ama ashabuha annahu khairun. Maka kesimpulannya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa bid'ah itu adalah jelek, bid'ah itu adalah keburukan. Wa in za'ama ashabuha annaha khairun. Walaupun orang-orang yang melakukan bid'ah tadi menyangkanya bahwa itu adalah kebaikan. Ya, Abdullah bin Umar menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat walaupun orang-orang manusia memandangnya itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Wa in qalu innal bid'ata tanqasimu ila aqsamin. Apabila mereka berkata sesungguhnya bid'ah itu dibagi menjadi bermacam-macam. Bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'atin, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Panaqul, maka kita mengatakan, kita menjawab, kata Syekh, ya, maka kita katakan, wal bid'atu fid din laisa minha syai'un hasanun. Maka bid'ah di dalam agama itu laisa minha, tidak ada sedikit pun dari bid'ah tadi syai'un, sedikit pun yang hasanun, yang baik. Tidak ada bid'ah dalam agama ini yang baik. Tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah sayyi'ah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nah, sebagian orang mengatakan lafaz kullu itu tidak menunjukkan keseluruhan, tidak menunjukkan umum. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, tudammiru ya kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzi al-qaumal mujrimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an mengenai angin, ya, yang membinasakan kaum yang ingkar, kaum yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, angin tersebut tudammiru kulla syai'. Angin tersebut membinasakan, menghancurkan segala sesuatu. Bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah, dengan perintah Rabbnya. Kadzalik illa fa asbahu la yura, maka jadilah mereka seperti sesuatu yang tidak dapat dilihat. Illa masakinuhum, kecuali rumah-rumah mereka saja. Rumah-rumahnya kaum 'Ad yang terbuat, ya, dari gunung yang dipahat oleh mereka.
menjadi kenangan buruk mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. Perhatikan ya ikhwah, kata mereka, kalau kullu itu bermakna semua, pastilah para nabi dan pengikut nabi itu juga hancur binasa oleh angin. Pastilah langit dan bumi ini binasa oleh angin. Akan tetapi yang binasa hanyalah kaum kufar saja. Yang binasa oleh angin tadi, yang Allah kabarkan tudammiru kulla syai'in. Angin tersebut membinasakan, menghancurkan segala sesuatu. Mahwal jawab, apa jawabannya ya ikhwah? Bahwa lafaz kullu benar-benar menunjukkan makna semua. Benar-benar menunjukkan makna semua. Menghancurkan semua, Allah kasih mustasnayat, pengecualian dengan huruf istisna, illa masakinuhum, kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Dan yang dibinasakan ialah yang Allah perintahkan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di ayat ini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Dengan perintah Allah memerintahkan kepada angin untuk menghancurkan kaum yang durhaka, kaum yang kufar. Adapun orang yang beriman, tidak Allah perintahkan pada angin untuk menghancurkan. Adapun kepada langit, bumi, gunung dan yang lainnya, tidak Allah perintahkan kepada angin untuk dihancurkan. Oleh karena itulah Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan wa kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami membalas kaum yang berdosa. Maka yang Allah perintahkan untuk dihancurkan ialah kaum yang berdosa. Maka lafaz kullu tetap kepada kemutlakannya, yaitu bermakna semua. Ya, bermakna semua. Ya, pekan lalu saya memberikan sebuah pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Nasirus Sunnah, Imamus Sunnah. Itu Imam Asy-Syafi'i menyatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Mahmudatun, ada yang namanya bid'ah terpuji. Ya. Wa mazmumatun, dan ada yang namanya bid'ah tercela. Kata Asy-Syafi'i, fa ma wafaqa as-sunnata fa huwa mahmud wa ma khalafaha fa huwa madmum. Bid'ah apa saja yang selaras dengan sunnah, maka itu terpuji. Bid'ah apa saja yang menyelisihi sunnah, maka itu tercela. Apa jawabnya, ikhwah? Apa jawabannya? Apakah benar bid'ah ada dua, yang terpuji dan tercela? Mazmumah, mahmudah, apa jawabannya? Nah, saya sudah pernah beritahukan, jawabannya adalah gimana ya, ikhwah? Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini itu bil-i'tibar al-lughawiyah. Itu dari tinjauan bahasa yang maknanya adalah at-tariqah. Ya, at-tariqah, bukan secara istilah. Bukan secara istilah, karena mustahil setiap bid'ah yang selaras dengan sunnah. Kata Syafi'i, al-bid'ah bid'atan. Al-bid'ah bid'atan, mazmumah mahmudah, atau mahmudah mazmumah. Terpuji, tercela. Bid'ah apa saja yang selaras dengan sunnah. Mana ada bid'ah selaras dengan sunnah? Bid'ah selalu bertabakan dengan sunnah. Dia selalu tanakut, kontradiktif. Di mana ada bid'ah, maka di situ sunnah mati. Di mana ada sunnah, maka bid'ah mati. Tidak mungkin bercampur. Ya, tidak mungkin bercampur. Kalau bercampur, mana yang lebih kuat? Nanti bisa kalah sunnah, jadilah bid'ah. Nah, ya, bisa dipahami sini. Jadi yang dikatakan oleh Syafi'i ini adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Maka sesuatu yang diadakan yang selaras dengan sunnah itu terpuji. Sesuatu yang diadakan yang menyelisih sunnah itu tercela. Apalagi Imam Syafi'i menyatakan di tempat yang lain, beliau berkata wal muhdas, ya, muhdasatan, ya, yang namanya muhdasan. Ya, muhdas itu ada dua. Ma'ahdasa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijra'an
fahadihi bid'atud dhalal. Muhdas, perkara apa saja yang diadakan yang menyelisihi sunnah, Quran, sunnah, ijma', asar, riwayat para sahabat, maka ini bid'ah dhalal. Dan ma'ahdasa, yang diadakan minal khair, berupa kebaikan, la yukhalifu syai'an min dzalik, yang tidak menyelisih sedikit pun dari Quran, sunnah, ijma', asar, ya, fahadihi muhdasatun, maka ini adalah muhdasah yang ghairu matbu'ah, yang tidak tercela. Jadi apa maksud Imam Syafi'i menyatakan demikian, bahwa bid'ah-bid'atan itu bid'ah secara bahasa. Nah, ini dijelaskan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab Al-Fath, yaitu Fathul Bari. Beliau menyatakan al-muhdasat, al-muhdas muhdasatan atau muhdasat. Ya, ma hadasa laisa lahu aslun fi syara', ya, wa laisa fi urfi syara' bid'ah. Sesuatu yang diadakan tadi yang tidak memiliki landasan dalam syariat, tidak memiliki sedikit pun, ya, landasan dalam syariat, itulah bid'ah, dhalalah. Nah, ada pun yang memiliki landasan syariat, ya, yang itu adalah sunnah, bukan bid'ah. Baik, ya. Nah, ini saya ungkapkan ini karena ini sering diulang-ulang. Ya, sering diulang-ulang oleh sahibul bid'ah, ahli bid'ah, untuk meredam ya, segala macam bantahan yang ditujukan kepada mereka, dan juga dalam rangka untuk melestarikan kebid'ahan mereka. Ya, qala al-musannif rahimahullah taala. Mana sekarang? Ya, wa amma ma'adaha falaysa bi bid'atin. Ya. Oh iya, mana? Yang mana sekarang? Paragraf yang baru, qaulun nazim. Masih di atas yang mana? Halaman berapa? Faman qala inna minal bid'ah bid'atan hasanatan fa innahu yakunu mukadziban liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menyatakan sesungguhnya bid'ah itu, di antara bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, maka berarti dia telah mendustakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Dan juga sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka itu tertolak. Fala tujadu bid'atun hasanatun fid dini abada. Maka tidak didapati bid'ah hasanah dalam agama ini selama-lamanya. Bahkan Imam Malik menyatakan, siapa yang menyatakan dalam agama ini man qala, ya, bid'ah itu adalah bid'ah hasanah, faqad, ya, za'ama anna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati kerasulan. Ya. Kerasulan. Karena Allah telah firmankan kepada Rasul, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diwahyukan oleh Rabbmu kepadamu. Maka Rasul telah sampaikan. Rasul bahkan bertanya kepada para sahabat di Hajjatul Wada, apakah aku sudah menyampaikan? Sudah, wahai Rasul. Rasul mengangkat tangannya ke atas langit, jari telunjuknya kanannya, kemudian berkata ke atas langit, ya Allah masyhad, ya Allah saksikanlah, saya sudah menyampaikan. Kalau ada kebajikan yang belum disampaikan, baik, kebaikan yang belum disampaikan oleh Rasul, ternyata diketahui oleh orang setelah beliau, berarti dia menuduh Rasulullah SAW mengkhianati kerasulan. Tidak menyampaikan semuanya, tidak amanah. Rasulullah SAW adalah orang yang amanah, al-amin, baik sebelum menjadi nabi, setelah menjadi nabi sekalipun. Ya, sebelum jadi nabi orang yang amanah, apalagi setelah menjadi nabi. Ini amanah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pembahasan, ya, di halaman 54, ini bahasan baru. Wa amma ma sammauhu minal bidai al-hisan kabina'il madaris warrubut wa ta'lifil kutub fa naqul hadhihi laysat bid'an. Adapun yang mereka namakan dengan bid'ah-bid'ah yang baik, itu semisal bina'al madaris, membangun sekolah-sekolah, warrubut atau tempat
taklim, tempat kajian-kajian, tempat daurah, ya, wa ta'liful kutub, menyusun kitab-kitab, bahas fikih, bahas salat, bahas akidah. Ini kan tidak ada di masa Nabi. Tidak ada di masa Nabi ya. Maka kata Syekh, kita katakan ini bukan termasuk bid'ah. Bal hiya mimma hassad dinu alaih. Bahkan ini adalah termasuk di antara yang dianjurkan dalam agama. Fahiya wasailu ila umurin masyru'atin, maka itu semua adalah wasail, sarana-sarana yang akan menghantarkan kepada perkara-perkara yang disyariatkan. Faqad hassa 'alal ihsan wal amal salih wal fi'lil khair. Ya, maka Nabi Islam syariat mensyariatkan untuk berbuat kebajikan, beramal saleh dan melakukan kebaikan. Wa hadhihi kulluha min wasailil khair wa hiya mu'inatun 'ala fi'lil khair. Maka sarana itu semua tadi itu adalah semuanya sarana-sarana kebaikan, dan itu adalah faktor yang akan membantu kepada kebaikan juga. Fahiya laysat bid'ah, maka itu bukanlah sebagai sebuah kebid'ahan. Wa qad ja'a biha ad-dinu wa hassa 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian kata Syekh, ya, dan ya, anjuran agama pun telah terdapat atas hal tadi, dan Rasulullah SAW pun telah menganjurkan atas hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, kata mereka, kalau itu bid'ah berarti ilmu nahwu bid'ah, ya, ilmu sharaf bid'ah, ya, kemudian ilmu balaghah bid'ah. Tidak demikian. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat contoh sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Wal maqsudu bihi annahu ahya sunnatan qad umitat. Yang dimaksud di sini kata Syekh yaitu seorang yang ahya, yang menghidupkan sunnah yang telah mati. Fatabi'ahu an-nasu bidzalik, maka orang-orang mengikutinya dalam hal tersebut. Dan ketika dia menghidupkan sunnah yang mati tadi, falahu ajruha, maka orang yang menghidupkan sunnah yang telah mati tadi dia mendapatkan pahalanya. Fa ajru wa ajru man iqtada bihi fa amila biha, dan pahala orang-orang yang mengikutinya dan yang mengamalkannya. Fa hadhihi laysat bid'atan hasanatan, maka ini bukanlah bid'ah yang baik, bukanlah bid'ah yang hasanah. Innama hiya sunnatun hasanah, ini adalah sunnah hasanah. Ada lagi orang yang menyatakan tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Buktinya katanya, ini saya pernah dengar sendiri. Ya, saya pernah dengar sendiri dari seorang khatib Jumat, menggebu-gebu bersemangat menjelaskan bahwa apa yang diamalkan oleh mereka dari kebid'ahan yang murni itu tidak mengapa, karena tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tercela bid'ah. Buktinya Bilal bin Abi Rabah. Dahulu beliau pernah melakukan amal yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, tidak pernah dianjurkan oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Dan amalan tersebut ternyata menjadi penyebab Bilal masuk surga. Ketika Nabi SAW mendengar terompahnya Bilal, sendalnya Bilal di surga, Nabi bertanya pada Bilal, amalan apa? Ternyata Bilal membuat sebuah amalan, yaitu tidaklah beliau berbuat batal wudu, berhadas, kemudian beliau senantiasa berwudu, ya, senantiasa berwudu kembali, kemudian salat 2 rakaat. Nah kata dia atau kata orang-orang sepertinya, nah itu. Nah, Bilal kan melakukan sebuah amalan, Rasul nggak tahu amalan tersebut, nggak perintahkan, nggak contohkan, nggak nganjurkan, nggak apa-apa. Apa jawabannya Iqbal? Nggak tahu, Umun, nggak ngerti. Kalau amalan sahabat, ucapan sahabat,
Itu dilakukan di masa Rasulullah SAW, walaupun Rasul tidak melakukan, tidak menganjurkan, tidak mencontohkan, dan Rasul diam saja. Itu berarti sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Maka amalan yang dilakukan oleh Bilal tergolong sunnah. Adapun yang dilakukan oleh sahabat, Rasul mengingkari, disalahkan oleh Rasul, maka tidak jadi sunnah. Ya, Ammar bin Yasir ketika dia junub dalam keadaan gak ada air, apa yang dilakukan? Guling-guling. Dibenarkan tidak oleh Rasul? Disalahkan. Begitu banyak para sahabat yang keliru diluruskan oleh Rasulullah, diluruskan oleh Al-Quran. Tidak jadi sunnah tindakan mereka, diluruskan, disalahkan. Bisa dipahami sini? Ya, mengerti ya? Jadi tidak tepat dia berhujah, ya, berdalil, berargumentasi dengan pernyataannya tersebut. Allah musta'an. Kemudian ya Syekh menyatakan fata'limul ilmi an-nafi wa amalu ma yu'inu ala talabil ilmi min fathil madarisi wa insya'il ma'ahidi wal kulliyati wa fathir rubuti li talabatil ilmi hadha kulluhu mimman yu'inu ala talabil ilmi wa huwa ma'murun bihi syar'an wa laysa minal bid'ah. Kata Syekh, maka ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkan, mengerjakan apa yang membantu untuk menuntut ilmu, ya, misalkan dari membuka sekolah-sekolah, wa insya'il ma'ahid, mendirikan ma'had-ma'had, wal kuliah, ya, segala macam bentuk kuliah, wa fathir rubut, membuka tempat-tempat kajian li talabatil ilm, ya, untuk para penuntut ilmu. Maka ini semuanya ialah di antara faktor-faktor yang membantu untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu sendiri diperintahkan dalam syariat. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, kata Nabi SAW. Ya, secara syar'i walaysa minal bidah, dan itu adalah bukan bagian dari kebid'ahan. Wa ammal umurul mubtada'ah, adapun perkara-perkara yang diada-adakan fi ghairi din, ya, pada selain agama, kasina'at ta'irat, semisal membuat, ya, pesawat, wasayyarat, mobil, wal marakibil bahriyah, atau juga kapal laut. Fahadihi umurun mubahah, maka ini semua adalah perkara yang mubah. Laisat minal ibtida'i fiddin, bukan bid'ah dalam agama. Kata mereka, kamu sunnah bid'ah. Allah haji naik ontak sono, jangan naik Saudi Airlines, jangan naik Garuda. La haula wala quwwata. Ya, orang bodoh, nggak pernah belajar ya, nggak pernah belajar ilmu usul bidah, nggak tahu mana masalihul mursalah. Ya, ini nggak paham. Nah, dan herannya sama ahli ilmunya, sama ustadznya yang paham, dibiarkan saja golongan-golongan bawahnya itu berkata demikian. Padahal ustadznya tahu nggak tepat berdalil dengan perkataan tadi. Oh, kamu juga bid'ah, ya, naik mobil, naik motor, naik angkot. Ya, menuntut ilmu Iqbal pakai motor, bid'ah. Zaman Nabi kuda, onta, himar, jalan kaki. Imam Bukhari jalan kaki, Imam Ahmad jalan kaki. Naik motor, naik kereta, bid'ah. Duh, wah, nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah Allah yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat dari Allah. Ya, ini Allah yang menundukkan untuk manusia. Kemudian besi-besi jadilah motor, besi-besi jadilah CBR, Papardi, ya. Dari besi-besi jadilah angkot. Masya Allah. Li ajli manafi'ikum wa masalihikum. Ya, ini untuk manfaat kalian, untuk kebaikan bagi kalian. Fahadihi la tadkhulu fil ibadat. Ini tidak termasuk ke dalam perkara ibadah. Lakin qad yusta'anu biha li ada'il ibadah. Akan tetapi terkadang hal tersebut membantu untuk mengerjakan ibadah. Panarkabu sayyara lil hajj, misalkan naik mobil untuk haji, au li silaturahim, atau untuk silaturahmi, au tahsilil mubahat, atau untuk mendapatkan, ya, perkara-perkara yang mubah, semisal bisnis atau yang lainnya. Wa narkabuha litijarah,
wan nuzha, atau kita mengendarainya untuk bisnis, untuk berwisata. Wa hadhihi kulluha min manabi'is samawati wal ardh. Maka ini semua adalah bagian dari manfaat-manfaat yang Allah berikan, yang berasal dari langit dan bumi, allati abahaha Allahu lana, yang Allah bolehkan untuk kita. Walaysat bid'atan, itu bukanlah bid'ah sedikit pun. Li'annaha laysat minad din, karena itu bukan bagian dari agama. Bal hiya minal ibadah, ya. Bal hiya minal adati wal mubahat, bahkan itu adalah bagian dari adat, kebiasaan yang mubah dan hal-hal yang mubah. Fala nusammiha bid'atan, maka kita tidak menamakan hal tersebut sebagai perkara bid'ah illa in kana min nahiyatil lughah li'annaha syai'un jadidun, kecuali dari sisi bahasa, dari tinjauan sisi bahasa, na'am itu bid'ah, iya bid'ah. Karena itu adalah sesuatu yang baru. Yang namanya bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Nah, Pak Edi beli sepatu baru, bid'ah. Sepatu yang lama nggak dipakai, ini sepatunya bid'ah, baru di sisi bahasa. Ya, likauniha dhaharat fi waqtin wa lam tadhhar fi ma qablahu. Karena perkara tadi itu baru nampak di satu waktu yang tidak nampak di waktu sebelumnya. Haitsu ya qadiran nasu 'alaiha wa kanu min qablu la yaqdiruna 'alaiha. Di mana manusia mampu ya untuk membuat hal tersebut, dan sebelumnya mereka tidak mampu untuk membuat hal tersebut. Qala fayanbaghi ma'rifatu hadhil umur, maka sudah sepatutnya kita mengetahui perkara ini. Lianna ahlat dolal, karena orang-orang yang sesat, yulabbisuna 'alan nas, maka mereka membuat talbis, ya, membuat kerancuan kepada orang-orang. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan, hal kullu syai'in bid'ah, apakah segala sesuatu itu bid'ah? Wa naqul la, kita katakan tidak. Laisa kullu syai'in bid'atan, laisa kullu syai'in bid'ah, tidak semua segala sesuatu bid'ah. Ya, tidak semua segala sesuatu itu adalah bid'atan. Balil bid'ah hiya ma uhditsa fid din mimma laysa minhu. Bahkan bid'ah itu adalah ya, segala sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada landasannya. Ya, itu di buku antum laisa kullu syai'in bid'atun, itu bukan bid'atun. Tapi apa? Bid'atan. Diharokati itu kan oleh penerbit bid'atan. Apa i'rabnya bid'atan? Khabar laisa. Qala wa laysa lahu dalilun min kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua tidak terdapat dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah. Amma adaha fa laysa bi bid'atin wa inna ma huwa mimma abahallahu li ibadihi fa farqun baina hadha wa hadha. Adapun pada selainnya itu adalah bukan bid'ah, selain pada urusan agama, karena itu mungkin di antara perkara hal yang Allah bolehkan, yang Allah mubahkan untuk para hamba. Fa farqun baina hadza wa hadza, maka ya ada perbedaan antara ini dan itu, antara yang dalam urusan agama atau yang bukan dalam urusan agama. Ya, wa qaulun Nazim rahimahullah taala, kemudian perkataan An-Nazim yaitu ya, Al-Imam Ibn Abi Dawud, yang beliau mengatakan la'allaka tuflih, semoga Anda beruntung. Jadi berpegang dengan sunnah, semoga Anda beruntung. Yakni idza aradtal falaha, apabila Anda menginginkan kebahagiaan, wa huwa sa'adah, itu kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, fatamassak bihablillahi wattabi'il huda, maka berpegang teguhlah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Hada huwa sabilul falah, inilah jalan kebahagiaan. Wal falahu wa kasratul khair wa nailus sa'adah, sedangkan yang namanya falah itu adalah kasratul khair, itu banyaknya keberuntungan.
ya banyaknya kebaikan, wa nailus sa'adah, dan mendapatkan kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu orang-orang yang dalam salatnya mereka khusyuk. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah Ta'ala, walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, yang mereka dalam salat-salat mereka menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul warisun, maka mereka itulah orang-orang yang mewarisi, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, itu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, fahadihi hiya asbabul falah, maka itulah yang disebutkan oleh Allah tadi, di antaranya adalah sebab-sebab kebahagiaan. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, fa idza kunta turidul falaha fa 'alaikum bi hadhil umur as-salasah. Apabila Anda menginginkan kebahagiaan, maka Anda mesti merealisasikan 3 perkara ini. Yang pertama, tamassak bi kitabillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Yang kedua, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Yang ketiga, wa tajannab al-bid'ah, dan jauhilah bid'ah. Jadi ini ya sumber kebahagiaan bagi seorang insan, berpegang teguh dengan tali Allah, mengikuti petunjuk, dan menjauhi bid'ah. Qala fa in akhlalta biwahidatin, apabila Anda terluput atau kurang dari salah satu min hadhihi salas, dari 3 hal tadi, fa innaka takhsaru, maka Anda merugi, wala tuflihu abada, dan Anda tidak dapat beruntung selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, faman saqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Faman khaffat mawazinuh fa ulaika alladziina khasiru anfusahum, maka barang siapa yang ringan timbangan amalnya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan, membuat rugi diri mereka sendiri. Ya, fadidul falah wal khasar, maka lawan dari falah, kebahagiaan, adalah khasar, kerugian. Wal iyad billah, walam yakhsaru al amwal, mereka tidak merugi dari sisi harta. Bal khasiru anfusahum, akan tetapi mereka merugikan diri mereka sendiri. Mereka tidak merugikan harta mereka, tapi mereka merugikan diri mereka sendiri. Wa qaulul insani yakhsaru nafsah, hada asyaddu anwa'il khasar wal iyad billah. Maka kondisi seseorang yang merugikan dirinya sendiri, maka ini adalah termasuk ya jenis keburukan yang paling parah, jenis kerugian yang paling parah, yaitu ketika seseorang membuat rugi dirinya sendiri. Waliyadu billah, kita mohon perlindungan pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya, qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalik huwal khusranul mubin. Ya, ketahuilah bahwasanya yang demikian itulah kerugian yang mubin, yang nyata. Ya qala wa la'allaka, kemudian ya An-Nadhim, yaitu Ibn Abi Daud menyatakan la'allak, semoga Anda hada raja, ya, la'alla itu harfu tarajji min akhwati inna, hada raja'un, itu adalah harapan, di annal aqidatus sahihah alla najzima
li ahadin bi falahin illa man syahida lahu Rasulullah SAW. Nah, ini apabila seseorang sudah berpegang teguh dengan tali Allah, apabila seorang sudah mengikuti petunjuk, apabila seorang sudah berusaha menjauhi bid'ah, yang dikatakan oleh Ibnu Abi Daud adalah la'allaka tuflih. Semoga Anda beruntung. Ibnu Abi Daud tidak menyatakan Anda pasti beruntung, tidak menyatakan demikian. Ya, hada roja ini adalah harapan saja. Karena akidah sahihah, akidah yang benar ialah alla najsima li ahadin bi falahin. Bahwasanya kita tidak boleh memastikan seseorang dengan kebahagiaan kecuali orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Semisal banyak di kalangan para sahabat. Baru kita katakan mereka mendapatkan kebahagiaan. Kita katakan Abu Bakar bahagia di surga nanti kelak. Kita katakan demikian pasti. Kenapa? Sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW. Umar kadzalik, Ali, Utsman kadzalik. Para sahabat pasti dapat ridho dari Allah. Allah sudah umumkan. Radhiyallahu anhum wa radwan. Pasti mereka bahagia. Ya, mereka bahagia. Nah, adapun selain mereka dari kalangan kita, walaupun berpegang teguh dengan Quran, dengan sunnah, dengan agama, mengikuti petunjuk, menjauhi bid'ah, belum tentu bahagia. Ya, nggak boleh dipastikan. Walaupun matinya dalam keadaan demikian, matinya dalam keadaan berpegang teguh dengan sunnah, menjauhi bid'ah, berpegang teguh dengan agama, bertauhid, tidak boleh memastikan. Tidak boleh memastikan, hanya bisa berharap, sangat diharapkan. Ya. Au jaa bil Quran annahu min ahli falah, karena tidak ya kecuali yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang wafat atau orang yang berada di atas kebaikan tadi itu ya min ahli falah, dia adalah termasuk di antara orang-orang yang bahagia. Al-Qur'an menyatakannya. Amma man lam ya'ti bil kitabi awis sunnah ta'yinuhu. Adapun yang belum terdapat takyinnya, penentuannya di Al-Quran dan Sunnah bahwasanya dia adalah termasuk di antara orang-orang yang bahagia, minal muflihin, termasuk di antara orang-orang yang bahagia, fa innana la najsibu lahu bil falah. Maka kita tidak memastikan dia dengan kebahagiaan, walakin narju lil muhsini wa nakhafu 'alal musii wa aidan al muslimu la yaqtarru bi amalihi. Akan tetapi kita berharap lil muhsini, ya, akan tetapi ya, kita hanya berharap bagi orang yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, ya, kata Syekh, dan juga kita nakhafu 'alal musii, dan kita mengkhawatirkan bagi orang yang berbuat keburukan, ya, bahwasanya dia akan mendapatkan ya kesengsaraan. Wa aidan al muslim la yaqtar bi amali. Juga seorang muslim tidak boleh tertipu dengan amalannya. Jadi nggak boleh memastikan. Ya, nggak boleh memastikan seorang di surga atau di neraka selain yang ditunjukkan oleh nas. Abu Lahab di neraka pasti, nah. Abu Thalib di neraka walaupun neraka yang terendah, nah pasti. Karena sudah ditetapkan oleh nas. Fir'aun, Abu Jahal, nah di neraka enggak? Di neraka enggak? Hah? Apa antum ragu? Pasti di neraka enggak? Pasti. Nah. Ya. Pasti. Adapun orang-orang yang mabok pinggir jalan, yang sempoyongan, enggak boleh dipastikan dia berada dalam kesengsaraan atau divonis masuk neraka, pasti lah. Ya. Makna qaulihi, maka makna ucapan Ibnu Abi Daud la'allaka tuflih, supaya kau beruntung, ay la tattarra bi amalik, itu supaya Anda tidak tertipu dengan amalan Anda. Nah, inilah ciri khas para salaf, mereka tidak tertipu dengan amal mereka yang mereka kerjakan. Bahkan mereka merasa khawatir, harap, takut, cemas, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Aun bin Abdullah beliau menyatakan, la tasik bi kasratil amal. Janganlah Anda terlalu percaya diri dengan banyaknya amal yang Anda buat, karena Anda enggak mengetahui apakah amal Anda diterima atau tidak diterima.
Walakin 'alaika an ta'tiya bil a'mali salihah, akan tetapi yang wajib bagi Anda ialah an ta'tiya bil a'mali salihah, itu Anda mengerjakan amal saleh, wa tarjullaha ay yaj'alaka minal muflihin, dan Anda berharap kepada Allah agar Allah menjadikan Anda minal muflihin, termasuk di antara golongan hamba-hamba Allah yang beruntung. Wala ta'tamida 'ala ar-raja', dan Anda tidak bersandar hanya kepada harapan, fahasbu biduni amalin, hanya harapan saja kemudian tanpa beramal, li'anna hadhihi tariqatud dhalin. Ya, kalau demikian ini dikarenakan hal tersebut itu adalah metodenya orang-orang yang sesat, wa hadha huwa ar-raja'u al-madmum, dan itu adalah harapan yang tercela. Wa raja'ul mahmud, adapun harapan yang terpuji, huwa alladhi yakunu ma'ahu amalun shalih. Ya. Itu apabila disertai dengan amal-amal saleh, kemudian fata'malus sababa wa tarju minallahi azza wajalla, kemudian Anda mengerjakan sebab-sebab dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wajalla. Kita masuk ke mata bait berikutnya, halaman 58. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an-nazim wa din bi kitabillahi wa sunnati allati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, dan beragamalah, wadin itu fil amr, beragamalah bi kitabillah, dengan berlandaskan Al-Qur'an, was sunnah, was sunan, dan juga sunnah, allati atat, yang datang, an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, tanju, maka Anda akan selamat, wa tarbah, dan Anda akan beruntung. Ya, ingat, nazam ini selalu diakhiri oleh huruf ha. Ya, wa tanbah. Nah, makanya namanya ha'iyah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qaulun nadim rahimahullah wa din. Perkataan nadim yaitu ya Syekh Al-Imam Ibn Abi Dawud, wadin, dan beragamalah, yakni ittabi fi dinika kitabullah, yaitu ikutilah Al-Quran dalam agama Anda, wattabi sunan ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnah Rasulullah SAW, waj'al amalaka, maka jadikanlah amal Anda ma'khudan min kitabillah, itu suatu amal yang dibangun, ya, yang diambil dari Al-Quran, wa min sunnati Rasulillah SAW, dan yang diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laysa ma'khudan anil ahwa'i wal bid'ah wal muhdatsat, yang agama yang bukan berasal, yang diambil dari hawa nafsu, dari kebidahan, atau dari segala hal yang diada-adakan dalam agama. Wa qawluhu was-sunanu jam'us sunatin. Yang namanya sunan itu adalah bentuk jamak atau plural dari sunan. Ya, itu adalah bentuk jamak atau plural dari sunan. Wa hiya tariqatur Rasul sallallahu, itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu. Ya, sebagaimana Nabi SAW al-qail yang bersabda, alaikum bisunnati ay tariqati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, yaitu jalan. Wa amma indal muhaddisin fi ilmi mustalahil hadis, adapun menurut ulama ahli hadis dalam ilmu mustalahul hadis, apa itu sunnah? Hiya ma sabata an Nabi sallallahu min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Itu segala yang valid, ya, yang sabit, yang sabata, yang telah valid dari Rasulullah SAW, berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, kita ditakrir, ketetapan atau sifat. Walah itlaqun amun, maka sunnah memiliki itlaqun ammah atau itlaqun amun, memiliki definisi yang umum.
Wahia tariqatul lati kana 'alaiha Rasulullah SAW, yaitu sebuah jalan yang Rasulullah SAW berada di atasnya. Wa itlaqul khas huwa tafsirul muhadditsin. Adapun pengertian khusus itu adalah perincian dari kalangan para ulama ahli hadis. Wa hadhihi fihi annahu la budda min al-ihtijaj bis sunnah ba'da al-Qur'an. Ya, maka di wafihi wa hadha bihi, maka dalam pernyataan An-Nadhim di atas itu terdapat la budda min al-ihtijaj, terdapat sebuah keharusan, kewajiban untuk berargumentasi, untuk berhujjah bis sunnah ba'da Quran, dengan sunnah setelah berhujjah dengan Quran. Wa huwa al-masdar as-tsani, yang ini merupakan sumber rujukan yang kedua fihi dalam Islam, lakin al-muttafaq alaih arba'atu usul. Tetapi yang disepakati itu ada empat prinsip, 4 landasan. Cukup ya? Cukup apa terus? Pak Ardi, ngantuk? Cukup. Ya, cukup deh ya. Saya juga udah ngantuk juga sih. Hah? Lompat? Yang mana lompat? Hah? Saya cukup ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tafadhalu.